Lalu, jika kami berbaiat kepadamu, kemudian Allah memenangkanmu, akankah engkau pulang kepada kaummu dan meninggalkan kami? Dia menjelaskan dengan gamblang risiko yang akan mereka hadapi sebagai konsekuensi perjanjian ini. Katanya, tunggu dulu wahai penduduk Yasrib, kita tidak akan sepenuh hati mendukung lelaki ini sebelum tahu betul bahwa dia memang adalah Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Selamat berjumpa kembali dalam sajian kami, Ibroh. Isi baca bareng buku sirah bersama mendalami sirah untuk hidup yang penuh rahmat Allah. Apa kabar pencinta sirah? Takkan bosan kami mengajak belajar sirah. Bukan hanya sebagai kisah, tapi juga sebagai ibroh. Pada episode kali ini kita akan melanjutkan dengan kisah yang terjadi sekembalinya Mus'ab bin Umair ke Mekah. Pada musim haji tahun 13 kenabian, lebih dari 70 orang muslimin Yasrib datang ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Mereka datang bersama rombongan masyarakat Yasrib yang masih musyrik. Kaum muslimin Yasrib ini selama perjalanan saling bertanya satu sama lain, sampai kapan kita membiarkan Rasulullah SAW berkeliling seorang diri, ditolak di perbukitan Mekah, diburu-buru dan diancam? Maka sesampainya mereka di Mekah, muslimin Yasrib tersebut menjalin kontak rahasia dengan Rasulullah SAW. Mereka sepakat untuk bertemu pada pertengahan hari Tasyrik di lembah dekat Aqobah, tempat melempar jumroh pertama di Mina. Pertemuan itu akan dilakukan secara rahasia di tengah malam. Pertemuan bersejarah yang akan mengubah peta pertarungan antara paganisme dan Islam ini dikenang oleh Ka'ab bin Malik al-Ansori sebagai berikut. Kami pergi menunaikan ibadah haji lalu mengadakan perjanjian dengan Rasulullah di Aqobah pada pertengahan hari Tasyrik. Pada malam yang telah disepakati, kami mengajak Abdullah bin Amr bin Haram, salah satu tetua dan tokoh kami yang terpandang. Kami merahasiakan soal ini dari kaum kami yang masih musyrik, yang ikut dalam perjalanan haji ini. Kami bicara dengan Abdullah bin Amr, "Wahai Abu Jabir, engkau adalah tetua dan bangsawan kami. Kami tidak ingin keadaanmu saat ini kelak menjerumuskanmu menjadi kayu neraka." Kami pun mengajaknya masuk Islam dan kami ceritakan perjanjian kami dengan Rasulullah SAW untuk mengadakan pertemuan di Aqobah. Ka'ab berkata, Abdullah bin Amr menyatakan keislamannya dan ikut hadir dalam pertemuan Aqobah. Abdullah bin Amr adalah pemimpin kepercayaan kami. Ka'ab melanjutkan, malam itu kami tidur bersama kafilah. Ketika sepertiga malam berlalu, kami meninggalkan kafilah untuk memenuhi janji dengan Rasulullah SAW. Kami mengendap-endap seperti kucing sampai akhirnya semua berkumpul di lembah Aqobah. Jumlah kami ada 73 orang lelaki dan 2 orang perempuan, yaitu Ummu Umarah Nusaybah binti Ka'ab dari Bani Mazin bin Najjar dan Ummu Mani Asma binti Amr dari Bani Salamah. Kami menunggu di lembah sampai Rasulullah datang. Tak lama kemudian beliau muncul bersama Abbas bin Abdul Muttalib, paman beliau. Abbas saat itu masih memeluk agama kaumnya, tapi ia ingin menghadiri acara kemenakannya dan mendukung Rasulullah SAW. Setelah semua berkumpul, pembicaraan pun dimulai. Yang pertama kali bicara adalah Abbas bin Abdul Muttalib, paman Rasulullah. Dia menjelaskan dengan gamblang risiko yang akan mereka hadapi sebagai konsekuensi perjanjian ini. Abbas berkata, "Wahai kaum Khazraj, Muhammad berasal dari keluarga kami sebagaimana kalian ketahui. Kaum kami yang sekeyakinan dengan kami sudah berusaha menghalanginya.
sebab ia adalah orang yang dimuliakan kaumnya dan dilindungi di negerinya. Namun rupanya dia bersikeras untuk bersekutu dan bergabung dengan kalian. Maka jika kalian sanggup memenuhi janji kalian kepadanya dan bersedia melindunginya dari para penentangnya, berarti kalian siap menanggung risikonya. Namun, jika kalian akan menyerahkannya kepada musuh-musuhnya dan mengkhianatinya setelah ia bergabung dengan kalian, lebih baik kalian tinggalkan ia sekarang juga, sebab dia dihormati dan dilindungi oleh kaumnya di negerinya. Ka'ab menuturkan, kami berkata, kami sudah mendengar apa yang engkau katakan. Sekarang bicaralah Rasulullah, ambillah untuk dirimu dan Rabbmu apa yang engkau sukai. Jawaban ini menunjukkan tekad, kesiapan, keberanian, iman, dan keikhlasan kaum Ansor untuk memikul tanggung jawab besar ini dan menanggung segala resiko yang penuh bahaya. Ahmad meriwayatkan dari Jabir poin-poin baiat secara rinci. Jabir menuturkan, sebelum baiat kami bertanya, wahai Rasulullah, untuk apa saja kami melakukan baiat kepadamu? Beliau bersabda, bersumpahlah kalian untuk selalu mematuhiku dalam segala kondisi, berinfak saat senang dan susah, menyuruh orang mengerjakan kebaikan dan mencegah mereka melakukan kemungkaran, membela agama Allah di jalannya dan tidak terpengaruh oleh celaan para pencela, bersedia menolongku jika aku nanti datang ke tempat kalian dan melindungiku seperti kalian melindungi diri kalian, istri, serta anak-anak kalian. Jika hal itu kalian lakukan, maka bagi kalian surga. Bara bin Ma'rur memegang tangan beliau dan berkata, ya, demi zat yang telah mengutusmu sebagai nabi pembawa kebenaran, kami akan melindungi sebagaimana kami melindungi keluarga kami. Baiatlah kami Rasulullah, demi Allah kami adalah orang-orang yang biasa berperang dan ahli memainkan senjata. Kami mewarisi kalian ini turun-temurun. Belum selesai Barok bicara, Abu Haisam bin Tayhan menyela, wahai Rasulullah, kami punya ikatan dengan orang-orang Yahudi. Sekarang kami akan memutus hubungan dengan mereka. Lalu, jika kami berbaiat kepadamu, kemudian Allah memenangkanmu, akankah engkau pulang kepada kaummu dan meninggalkan kami? Rasulullah tersenyum sebelum bersabda, darah kalian adalah darahku, kehancuran kalian adalah kehancuranku. Aku adalah bagian dari kalian dan kalian adalah bagian dariku. Aku akan memerangi siapapun yang kalian perangi dan akan berdamai dengan siapapun yang kalian ajak berdamai. Dalam riwayat Jabir disebutkan, kami berdiri untuk berbaiat kepada Rasulullah. Lalu As'ad bin Zurarah yang merupakan orang yang paling muda dari 70 peserta baiat menahannya. Katanya, tunggu dulu wahai penduduk Yasrib. Kita tidak akan sepenuh hati mendukung lelaki ini sebelum tahu betul bahwa dia memang adalah Rasulullah. Membawanya keluar dari Mekah sama artinya dengan memisahkan diri kita dari bangsa Arab. Ini bisa menyebabkan pemimpin-pemimpin kalian terbunuh dan leher kalian tertebas pedang. Kalau kalian sanggup menghadapi hal itu, lanjutkan baiat. Mudah-mudahan Allah akan melimpahkan pahala kepada kalian. Namun, jika kalian masih takut kehilangan diri kalian, sebaiknya tinggalkan saja dia. Semoga Allah mengampuni kalian. Setelah As'ad menegaskan kembali resiko yang bakal dihadapi kaum Ansor, mereka menukas, sudahlah As'ad, ulurkan tanganmu. Demi Allah, kami tidak akan meninggalkan baiat ini dan membatalkannya. As'ad kini yakin benar akan kesiapan kaumnya untuk berkorban. Dia pun segera melakukan baiat tanpa ragu. Menurut Ibnu Ishaq, Abu Umamah As'ad bin Zurarah adalah orang yang pertama kali menjabat tangan Rasulullah untuk berbaiat. Jabir menuturkan, setelah As'ad berbaiat, kami mendekati Rasulullah satu persatu dan melakukan baiat. Beliau menjanjikan surga kepada kami jika menepati baiat ini. Setelah baiat dilaksanakan, Rasulullah meminta agar dipilih 12 orang kepala kaum untuk menjadi pemimpin bagi kaum mereka, mengemban tanggung jawab terhadap mereka di dalam melaksanakan baiat tersebut. Pemilihan selesai saat itu juga. Terpilih 9 orang Khosraj, yaitu As'ad bin Zurarah, Sa'ad bin Rabi,
Abdullah bin Rawahah, Rafi' bin Malik, Barra bin Ma'rur, Abdullah bin Amr, Ubadah bin Samit, Sa'ad bin Ubadah, dan Munzir bin Amr. Serta 3 orang Aus, yaitu Usaid bin Hudair, Sa'ad bin Khaisamah, dan Rifa'ah bin Abdil Munzir. Setelah pemilihan usai, Rasulullah membaiat mereka dengan janji lain sesuai dengan posisi mereka sebagai pemimpin yang bertanggung jawab. Beliau bersabda, "Kalian adalah orang yang bertanggung jawab terhadap apapun yang terjadi pada kaum kalian, seperti halnya pertanggungjawaban Hawariyun terhadap Isa bin Maryam. Dan aku sendiri akan bertanggung jawab terhadap seluruh umatku." Ke-12 orang ini pun menjawab, "Ya, kami siap melaksanakannya." Setelah perjanjian selesai dan mereka baru saja hendak meninggalkan tempat, seorang musyrik mengetahui hal ini dan hendak memberitahukannya kepada pemimpin Quraisy. Ia berdiri di dataran tinggi dan berteriak dengan suara yang kencang. Rasulullah pun berkata, "Inilah Azibul Aqobah." Kemudian beliau memerintahkan mereka untuk berpencar dan kembali ke tenda mereka masing-masing. Ketika mendengar seruan orang musyrik itu, Abbas bin Ubadah bin Nadlah berkata, "Demi zat yang mengutusmu membawa kebenaran, kalau engkau menghendaki, kami bisa menaklukkan penduduk Mina dengan pedang-pedang kami." Rasulullah bersabda, "Kita tidak diperintahkan untuk melakukan itu. Kembalilah ke kafilah kalian." Maka mereka pun menyelinap ke tenda masing-masing dan terlelap hingga pagi hari. Demikianlah pencinta sirah, Ibrah episode 22 kali ini. Kisah tentang kebulatan tekad dan baiat para pemuda Yasrib untuk selalu melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana tindakan orang-orang Quraisy setelah mencurigai adanya pertemuan rahasia ini? Mari kita lanjut simak peristiwa demi peristiwa yang terjadi setelah baiat Aqobah kedua ini pada episode-episode Ibrah selanjutnya. Mari terus bersama belajar sirah sebagai bukti cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.